Kalian tahu nggak sih tentang berita yang lagi rame kemarin soal seorang cowok yang tiba-tiba kehilangan penglihatannya setelah dia memutuskan buat cabut gigi? Iya, aku lihat tuh. Aku juga baca beritanya kemarin. Katanya karena malpraktik itu ya? Nah, dugaan sementaranya kemarin kan kayak gitu. Tapi setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata ditemukan nih beberapa fakta baru. Tapi sebelum itu, kejadian ini tuh menimpa Hengki yang memutuskan buat mencabut giginya setelah dia menemukan bahwa giginya tuh tumbuhnya kurang lazim. Dan hal ini tuh cukup mempengaruhi kesehariannya Hengki. Misalkan dia tiba-tiba suka sariawan dan lidahnya tuh sering kegigit tiba-tiba. Jadi akhirnya Hengki memutuskan untuk mendatangi salah satu klinik yang ada di Padang Pariaman. Dan langsung dicabut ya? Iya, langsung dicabut hari itu juga. Tapi beberapa hari kemudian, Hengki ngerasa penglihatannya tuh mulai kabur. Awalnya sih di mata kiri doang ya. Tapi lama-kelamaan, kedua matanya itu tiba-tiba mendadak kabur dan sebelum akhirnya menjadi berubah gelap total. Ya wajar sih kalau orang mikirnya ini malah praktik. Soalnya kejadiannya dekat banget sama cabut gigi itu. Tapi emang kalau bukan karena malpraktik, penyebab sebenarnya apa dong? Nah, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata di rekam medisnya Hengki ditemukan fakta bahwa Hengki tuh mengidap tumor di otaknya yang kemudian mempengaruhi penglihatannya dan menyebabkan kebutaan. Oh gitu. Tapi tetap ya, meski bukan karena malpraktik, hidup Hengki jadi berubah total. Nah, aku barusan lihat beritanya, katanya Hengki ini tulang punggung keluarga dan punya bengkel di Pekanbaru warisan dari ayahnya. Nah, karena kondisi Hengki yang kayak sekarang, jadi nggak memungkinkan untuk Hengki kerja lagi. Nah, bener Put, tapi nggak cuma itu. Tabungan Hengki yang dia kumpulkan selama ini, yang merupakan hasil kerja kerasnya, juga terjual habis karena buat membiayai pengobatannya, yang sayangnya nggak membuahkan hasil. Ibunya sampai lapor polisi juga kan awalnya, mau ke jalur hukum, katanya minta kejelasan atas kondisi anaknya. Benar, sebelum updatean terbaru ini keluar, ibunya Hengki tuh beneran berjuang mati-matian demi mendapatkan keadilan buat anaknya. Abis dengerin cerita kalian, aku jadi sadar satu hal sih, bahwa pentingnya pemeriksaan secara menyeluruh, apalagi buat kasus yang kompleks, biar nggak ada lagi tuh pihak yang dirugikan. Iya ya, dengan kejadian ini, aku harap kita semua bisa belajar ya, dan mengambil hikmahnya dari kejadian yang terjadi kepada Hengki ini. Kalau menurut kalian gimana guys? Apa yang bikin kalian paling ngerasa sedih dengan kejadian yang menimpa Hengki ini? Yuk diskusi sehat, tuangkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow buat update berita lainnya. Sampai ketemu di konten berikutnya.